Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala rabbuna jalla fi 'ula ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah hafizakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Satu hal yang mesti diluruskan adalah memahami al-ibtila, ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hanya dalam bentuk asyar, dalam bentuk keburukan. Pemahaman yang seperti ini harus diluruskan. Karena pemahaman yang benar, ayyuhal ikhwah, bahwa seluruh jenis keburukan dan kebaikan, seluruh jenis keburukan dan kebaikan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan kami telah memberikan bala kepada kalian. Al-ibtila, ujian. Bisyarri wal khair, dalam bentuk keburukan dan kebaikan. Fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian kelak akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah barakallahu fiikum. Seorang muslim yang memahami al-ibtila, ujian, hanyalah dalam bentuk keburukan, akan menjadikan dia lupa diri, akan menjadikan dia orang yang lalai untuk bersyukur tatkala mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang muslim meyakini bahwa kefakiran sebagai fitnah, ujian, kemudian sakit sebagai ujian, al-jahl, kebodohan sebagai ujian juga, kesempitan, penderitaan. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, sementara dia tidak memahami bahwa kekayaan pun adalah bala, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu, kepintaran dan kecerdasan yang dimiliki oleh seorang hamba pun bala, ibtila dari Allah Azza wa Jalla. Kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk juga sebagai al-bala, al-ibtila. Ayyuhal ikhwah barakallahu fiikum jami'an. Nabiyuna Sulaiman alaihi salatu wassalam tatkala mendapatkan
berbagai macam kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menundukkan jin dan manusia sebagai bala tentaranya, hewan-hewan dan binatang termasuk juga burung-burung menjadi pasukan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Beliau dapat memahami dan berbicara dengan menggunakan bahasa binatang dan hewan. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, ayyuhal ikhwa barakallahu fikum, dapat menaklukkan kerajaan Saba yang di saat itu termasuk kerajaan yang cukup besar. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam menghadapi kenikmatan yang begitu banyak ini, menganggapnya sebagai al-ibtila, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seorang muslim, ayyuhal ikhwa barakallahu fikum, ketika menghadapi ujian dalam bentuk keburukan dan kebaikan, setiap kali dia mendapatkan kenikmatan, dia akan mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua kenikmatan yang saya rasakan adalah keutamaan yang berasal hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka liyabluwani a'ashkuru am akfur, untuk menguji saya, untuk memberikan bala al-ibtila. Al-bala dan al-ibtila artinya ujian. Untuk menguji saya, a'ashkuru am akfur, apakah saya mampu menjadi hamba yang selalu bersyukur, ataukah saya menjadi hamba yang selalu kufur, mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, atau mengakui kenikmatan tersebut milik Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa nikmat tersebut memang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak menggunakan kenikmatan tersebut di dalam ketaatan. Ayyuhal ikhwa barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla demikian juga menyatakan, menjelaskan kepada kita bahwa orang yang baik termasuk al-ibtila. Kita memiliki seorang teman yang baik hati, sering memberikan hadiah, mendoakan, membantu, memberikan nasihat, memberikan jalan keluar tatkala kita mendapatkan masalah. Orang yang seperti ini, teman baik semacam ini, termasuk ibtila, termasuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menetapkan aduan, musuh dari kalangan al-jin dan al-ins, jin dan manusia, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang mujrim, al-asi, yang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Mereka adalah fitnah untuk kita. Ayyuhal ikhwah barakallahu fiikum jami'an, demikian juga setiap orang yang ada di sekeliling kita adalah fitnah, ujian. Bagaimana kita dapat mensikapi orang per orang dengan cara yang benar. Keluarga yang baik adalah ujian. Keluarga yang buruk, yang menentang dakwah dan al-haq, ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tetangga yang baik, tetangga yang buruk, seluruhnya mereka adalah ujian kepada kita semua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan telah kami jadikan sebagian kalian sebagai fitnah, ujian untuk sebagian yang lain. Atasbirun, apakah kalian mampu bersabar? Bersabar untuk selalu bersyukur. Bersabar untuk selalu mengakui kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwa barakallahu fiikum jami'an, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr menjelaskan kepada kita bahwa kekayaan yang dimiliki oleh seorang hamba, kesempitan rezeki, ini sebenarnya adalah al-ibtila. Sama sekali bukan tanda, sama sekali bukan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada seseorang. Hal ini menunjukkan bahwasanya dia memang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita melihat orang yang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, tidak diberikan kelapangan, keluasan dalam rezeki, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menghinakan dia. Sebagaimana yang dipahami oleh mayoritas umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Fajr, "Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Adapun manusia tatkala diberikan bala, idza mabtala,
Allah Subhanahu wa taala berikan ibtila kepada dia dengan fa'akramah. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia orang yang mulia, terpandang di tengah-tengah masyarakatnya, wa na'amah. Allah limpahkan berbagai macam kenikmatan untuk dia. Lalu dia menyimpulkan fayaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan sebagai bentuk kesimpulan, oh ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan saya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyayangi saya. Wa annal insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya, orang yang diberikan kesempitan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyimpulkan rabbi ahanan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan saya, merendahkan saya. Ini semua adalah pernyataan dan kesimpulan yang tidak benar. Dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang berikutnya, kalla. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan, sekali-kali tidak, bukan seperti itu kesimpulannya. Bukan seperti itu. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fiikum jami'an, sehingga seluruh kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hendaknya disyukuri. Hendaknya disyukuri, tidak boleh dikufuri. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fiikum jami'an, yang ingin kita sampaikan inti dari ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, ayyuhal ikhwah, barakallahu fiikum, untuk mengingatkan bahwa kebaikan yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, hidayah, dakwah fi sabilillah, bukanlah tugas dan beban al-ulama saja. Dakwah fi sabilillah bukanlah beban yang hanya diemban oleh al-asatidzah saja, ustaz. Tetapi ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum, dakwah adalah beban kita bersama. Beban seorang muslim. Beban seorang muslim, tugas masing-masing muslim adalah berdakwah fi sabilillah, menyeru di jalan Allah, menyeru untuk Allah, menyeru karena Allah. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum jami'an. Beberapa waktu yang lalu, ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum, sebagian ikhwah bertanya, mengapa dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnati wal jamaah tidak begitu dikenal oleh masyarakat secara umum. Salafi, salafiyah, ahli sunnati wal jamaah. Mengapa kajian-kajian kita jarang masyarakat yang awam, umum tidak ikut hadir? Jarang sekali mereka hadir. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum, pertanyaan yang semacam ini, ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum, jawabannya bukan hanya di kalangan asatidzah saja. Jawabannya bukan kita kembalikan kepada al-asatidzah saja, tetapi jawabannya, ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum, jawabannya dikembalikan untuk kita seluruhnya. Kita tanyakan kepada masing-masing kita, apakah, ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum, apakah kita telah melaksanakan tugas dakwah selama ini? Atau hanya menjadi seorang yang mendengarkan, pendengar setia saja, pasif, tidak aktif? Yang dituntut aktif bukan ustaz saja. Yang dituntut aktif adalah seluruh muslim, seluruh al-ikhwah, seluruh ikhwanina. Hafizahumullahu jami'an. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fiikum jami'an. Cobalah kita selesaikan bersama, bukan dikembalikan kepada al-asatidzah saja. Satu hal, ini diakui ataupun tidak terserah, ternyata kita selama ini pasif di dalam berdakwah. Pasif. Mengetahui ada kajian di berbagai masjid di Yogyakarta, di berbagai tempat, di ma'had-ma'had as-salafiyin di Yogyakarta, kita paham ada kajian, tetapi kita kurang aktif untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Apakah tugas asatidzah saja menyampaikan ke masyarakat awam? Pak, ikut ke masjid-masjid, hubungi berbagai masjid, tempat, lembaga, menyampaikan informasi ini ada kajian, masya Allah bagus, yang dibahas adalah Alkitab dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sementara yang lain pasif. La ya akhi, bukan seperti itu. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fiikum jami'an. Apakah, mudah-mudahan sempat terpikir dan terlintas di benak kita bersama, mudah-mudahan, narju zalik, kita berharap yang seperti memang telah terjadi. Apakah, kalau memang sudah terpikir, apakah sudah kita wujudkan hal tersebut? Sebagai contoh kecil, ayyuhal ikhwah, barakallahu fiikum,
Dan informasi begitu penting, punya peranan yang besar. Dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam begitu segera menyebar di Jazirah Al-Arab karena informasi dari para pedagang, dari satu kabilah-kabilah yang lain berbicara, menyampaikan, oh Muhammad, dakwahnya seperti ini, ternyata Muhammad berbuat seperti ini, terus akhirnya tersebar. Ayo ikhwah barakallahu fikum, menjadikan orang yang mendengar rindu, bertanya-tanya, penasaran seperti apa sih dakwahnya Nabi Muhammad itu. Kan penasaran, oh Muhammad seperti ini, Muhammad seperti itu. Orang-orang kan penasaran. Ayo ikhwah barakallahu fikum, sehingga Allah Subhanahu wa taala gerakkan beberapa sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala gerakkan umat manusia di berbagai kabilah untuk datang. Wufud, berbagai macam utusan dari negeri-negeri Al-Arab datang pada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk mengetahui secara pasti, meneliti apa dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ayo ikhwah, yang saya maksud adalah informasi kajian. Informasi kajian bukan beban pakis saja, ya enggak? Mana pakis? Ya kan? Bukan beban pakis saja, tapi beban kita bersama. Informasi. Cobalah kita sekarang katakan ada berapa di sini? Berapa ikhwan? Katakanlah 100 ya. 100 ikhwan. Masya Allah. 100 ikhwan. Ini ada dua bentuk. Sebagai contoh kecil saja. Kita nggak menginginkan contoh yang banyak. Sebagai contoh kecil 2. Sebagai contoh pakis. Ya, barakallahu fihim. Mudah-mudahan Allah berikan barakah kepada mereka semua. Ikhwan-ikhwan antum yang dipakis, buat pamflet. Jangan kalah sama sururi. Tanya terus, Ustaz, Salafi kok kalah? Tren ini yang sururi pamfletnya. Jangan salahkan Ustaznya. Kita yang kurang aktif. Ini sebagai contoh saja. Pakis umpamanya membuat format informasi kajian di Yogyakarta yang bagus, yang menarik. Kan gitu. Bagus. Setelah itu dibagikan ke ikhwan masing-masing fotokopi 20. Apa susahnya 20? Fotokopi makalah untuk kuliah aja bisa. Fotokopi makalah terus bisa. Tapi kalau informasi kajian susahnya bukan main. Pakis umpamanya kan pakis. Buat format khusus. Kajian lengkap. Kalau bisa dibuat orang penasaran, antum ingin mengetahui tentang hukum ini terus, jadi orang penasaran. Oh, kalau iya hadiri majelis ini. Ini yang isi Ustaz Abdul Mu'ti hafizahullah, yang isi Ustaz Abdul Had atau asatidzah yang lain hafizahumullah jami'an. Terus masing-masing fotokopi 20. 20 kali 100 berapa? Hah? 2000, ya. Benar enggak? 2000. Dan jangan minta pakis yang nempelkan, antum sendiri yang nempelkan. Ada masjid, ada tempat. Terus berbagai macam tempat antum tempel. Enggak ada salahnya. Pemerintah enggak melarang kan? Alhamdulillah enggak melarang. Tempel. Sudah 2000 pamflet tersebar. Ini bentuk pertama sebagai contoh kecil. Atau masing-masing antum mungkin ingin mengekspresikan kemampuan dalam mendesain grafis. Masing-masing antum buat sendiri. Bagus. Setelah itu coba tanyakan ke Pakis. Ikhwan-ikhwan antum di Pakis sebagai koordinator. Ini kalau saya buat pamflet seperti ini disetujui enggak? Informasinya ditanyakan, dikonfirmasikan ke Pakis. Oh enggak apa-apa kalau antum sebarkan juga. Jadi pamflet bukan cuma satu jenis, tapi warna-warni, banyak. Subhanallah dakwah. Coba antum praktekkan. Sudah dipraktekkan belum? Belum. La ilaha illallah. Makanya anak katakan, dakwah ini bukan milik asatidah saja. Tapi dakwah ini tugas kita bersama. Jangan dibayangkan dakwah ini punya ustaz fulan yang bertugas berkewajiban mereka, terus kita sebagai ikhwah, sebagai mustami'un pasif terus. Selain menuntut, kita pun dituntut. Selain kita menuntut, asatidah memberikan ta'lim. Subhanallah semangatnya ikhwan untuk Ustaz, tolong di masjid ini Ustaz. Sampai kewalahan untuk memenuhi permintaan. Ini hari ini Ustaz, terus. Sementara tatkala giliran dituntut al-ikhwah, pasif. Cobalah antum buat pamflet lah. Pamflet bukan cuma untuk daurah saja. Masyarakat itu tidak membutuhkan daurah saja. Tetapi masyarakat muslimin membutuhkan seluruh kajian ahli sunnah. Bagaimana butuhnya mereka. Banyak di antara masyarakat kita. Ayo ikhwah barakallahu fikum. Banyak kaum muslimin yang sebenarnya menginginkan al-haq, mencari kebenaran. Tetapi mereka tidak mengetahui jalan apa yang harus mereka tempuh. Karena mereka awam, jauh dari ilmu. Maka kita harus yang menjemput bola. Kan gitu. Kita sampaikan. Masjid di sekitar kita tempel. Gak ada masalah. Gak usah malu. Ahlul bidah
ahlul bidah hizbiyun, mereka dengan semangat untuk menempel informasi ya, sementara ahlus sunnah as-salafiyun kok diem. Ini adalah satu hal yang harus diluruskan. Ini sebagai contoh kecil saja. Masih banyak contoh yang lain yang menunjukkan bahwasanya kita selama ini ternyata pasif. Sehingga wajar ya ikhwah barakallahu fiikum, sehingga wajar bila timbul pertanyaan kok masyarakat kok seperti ini. Ayo ikhwah barakallahu fiikum, seakan-akan kajian dan ta'alim ahli sunnah itu milik golongan tertentu. Ini yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Ini sebagai contoh kecil saja. Terserah mau dilaksanakan, alhamdulillah. Kalau tidak, saya telah menyampaikan kewajiban. Fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Tugas Nabi Muhammad dan para pengikut Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Fadzakir, ingatkan. Innama anta mudzakir, innama harfun lil hasr. Artinya membatasi. Tugasmu hanya memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak bisa memaksa mereka. Fama arsalnaka alaihim hafidha. Kami tidak mengutus engkau sebagai pemelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'alaika illal balaghul mubin." Dan tidak ada kewajiban bagimu ya Muhammad illal balaghul mubin, hanya menyampaikan dengan jelas. Ayo ikhwah barakallahu fikum, terserah mau disampaikan atau tidak, tapi yang sesungguhnya yang kita inginkan agar hal-hal seperti ini disampaikan. Coba kita teliti, kita evaluasi usulan yang seperti ini, apakah ada hasilnya ataukah tidak. Minimal ayo ikhwah barakallahu fikum, antum ma'jurun fi hadzal amal. Minimal antum telah mendapatkan pahala. Telah mendapatkan pahala karena telah berusaha untuk yansyur dakwah ahli sunnati wal jamaah. Karena telah berusaha untuk menyebarkan dakwah ahli sunnati wal jamaah dalam bentuk informasi. Ayo ikhwah barakallahu fiikum jami'an. Kegiatan duniawiyah. Maksiat bagaimana mereka menyebarkan dengan semangat. Iklan motor, iklan kosmetik, ya enggak? Pawai partai ini, acara lomba partai itu, sana-sana, wah, spanduk besar, pamflet sana sini, kertas kecil, bagi-bagi, ada tulisannya, tolong disebarkan kepada orang. La ilaha illallah, sementara kita, yang kita yakini dakwah ini adalah dakwah yang benar, kenapa kita harus mundur atau diam di tempat? Kenapa kita harus pasif? La haula wala quwwata illa billah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengadu dan mengeluh. Kalau ternyata ahli sunnah wal jamaah seperti ini, maka kasihan kaum muslimin. Sahih, kasihan kaum muslimin yang membutuhkan penjelasan. Ini mau dilaksanakan enggak kira-kira? Anak hasuludan antum maulah. Ini ikhwannya 100, akhwatnya? Hah? Itu tiap bulan. Tiap bulan satu orang fotokopi 20. Satu fotokopi sekarang berapa harganya? 100. 100 kali 20 berapa? 2000. Parkir belanja apa itu? Belanja kaset, belanja sudah 1.500. Berapa kali parkir ini bisa kita gunakan untuk dakwah? Pulsa 25.000 satu hari habis. Gak apa-apa, tenang. Gak pernah mikir antum kan? Pulsa habis satu hari berapa gitu? Ya mikir tapi gak terlalu seperti ini. Menyebarkan pamflet 20 fotokopi, susahnya bukan main. Ini mau diakui mau tidak ya terserah. Yang penting kenyataannya seperti ini. Satu bulan 20. Berarti di seluruh Jogja, ini di kota Jogja ya, belum kita bicara nanti ikhwan-ikhwan di Bantul, di Kulon Progo, di Gunung Kidul, di Sleman. Ini pusat kota Jogja dulu. 2.000 per bulan pamflet tersebar. Bulan berikutnya 2.000 lagi, bulan berikutnya 2.000 lagi. Subhanallah, masyarakat akan mengetahui, oh, akan menjadi informasi yang bagus insyaallah. Antum telah menyebarkan dakwah. Terserah mau dilaksanakan apa tidak. Yang penting saya tunggu hasilnya. Tanya, tapi jangan lupa koordinasi dengan pakis ya. Koordinasi dengan pakis, karena mereka yang ditunjuk sebagai koordinator. Pakisnya kesini terus. Memang duduk di sini aja. Pakis lah, ya gitu, pakis. Mereka cuma koordinator. Sebenarnya kalau kita mau memahami, pakis itu bukan mereka saja, tapi kita semua itu pakis. Semua ikhwan salafin di Jogja itu pakis semua, panitia kajian Islam ya. Cuman mereka sebagai koordinatornya, kita kan anggota pakis, istilahnya gitu. Coba insyaallah. Itu kalau sebulan. Kalau seminggu, infak 2.000 fi sabilillah. Mikirnya gitu. Seminggu, sejumat, satu orang 20 lembar.
Salat Jumat, antum salat Jumat di mana-mana. Lagi. Nggak usah takut, nggak usah malu, nggak mungkin ditangkap. Ya kan, nggak mungkin ditangkap. Kalau ternyata ada orang ambil terus disobek, alhamdulillah. Yang penting saya sudah nyampaikan. Ya disobek 1, yang 9 diterima. Alhamdulillah kan. Ini setiap Jumat. Setiap Jumat antum fotokopi kertas kecil di saku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir sebentar, simpan di pinggir pintu atau antum langsung bagi-bagi asli. Dakwah ya akhi. Dakwah itu bukan cuma ustaz saja, tapi semua harus berdakwah. Subhanallah ya. Ini kalau ini sudah terpikir belum semua? Hah? Jujur aja. Ada yang pernah memikirkan hal ini? Hah? La ilaha illallah. Harus dipikirkan seperti ini. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Gak apa-apa ya. Nasihat tadi. Mengingatkan itu lebih bagus. Memberikan nasihat ini yang kita dapatkan oleh barakallahu fikum. Memberikan nasihat itu ternyata lebih penting dari pelajaran. Lebih penting dari pelajaran. Bagaimana para ulama sebelum mengajar diberikan nasihat dulu, nasihat. Setelah itu ambil pelajaran sedikit, berbarokah, diamalkan, diingatkan, amalkan. Sebarkan dalam bentuk dakwah ilmu yang antum dapatkan. Percuma kita setiap Sabtu ngaji 1 jam penuh dapat ilmu, nggak diberi nasihat untuk menyampaikan dakwah yang telah kita dapatkan ini. Percuma. Manfaatnya kecil. Tapi apa yang sudah kita dapatkan, cobalah. Seperti itu tadi, sebagai contoh saja. Kalau mau diberikan contoh nanti antum malu. Yang itu saja sudah cukup untuk mengingatkan kita bahwa kita selama ini telah pasif, ya kan? Pasif, sahih. Mudah-mudahan kita semua sadar ini. La ilaha illallah. Coba antum kalikan lah. Itu baru 2000 loh. Baru 2000. Apalagi kalau antum yang yang mampu dibuat cover berwarna full, masya Allah. Kesankan bahwasanya dakwah ini dakwah yang baik. Dakwah ini dakwah yang memang mengajak bersemangat, mengajak masyarakat dengan semangat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik, khairan insyaallah, mudah-mudahan ini semua jadi bahan pemikiran kita bersama di malam hari nanti. Antum sebelum tidur coba pikirkan. Iya, sahih. Sebelum tidur coba pikirkan, atau sebelum bubar, setelah bubar nanti masih sebelum pulang, 3 orang 4 orang di antara antum sama-sama kumpul. Gimana kita mulai ini? Sebelum orang lain mulai, kita harus duluan yang mulai. Berlomba-lomba dalam berdakwah, ya kan? Berlomba-lomba dalam berdakwah. Ayo. Pagi selama ini sudah buat sendiri belum ya, Mendra? Informasi kajian dakwah salafiyah di Yogyakarta. Hah? Sudah ada. Nanti bisa minta. Tinggal dibuat formatan itu sebagai contoh.